Halo kaum intelektual sekalian, wow gila 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 gila. Guys, ternyata di Konoha itu ada seorang syekh, bukan cuman ustadz, bukan kayak, tapi syekh yang mengidap yang namanya kaum pelangi. Ternyata di Konoha itu ada seorang syekh yang LGBT. Wow, gila 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 gila. Gila 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 gila. Warga Konoha itu kan paling benci dengan LGBT ya, paling benci dengan kaum pelangi. Makanya warga Konoha itu selalu mengolok-olok umat Kristen. Lihat tuh di luar negeri, di Prancis, di Jerman, ya pendeta menikahkan kaum pelangi. Lihat tuh luar negeri. Lihat tuh ragil di Jerman. Hap 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 gitu ya. Warga Konoha kan gitu ya. Keterlaluan ya kalau udah ngejelek-jelekin, keterlaluan. Tapi giliran syekh mereka ternyata kasusnya sudah lama ternyata guys, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Dulu pernah minta maaf, mengakui kesalahannya, dan diulangi lagi. Nah, sialnya syekh yang saya masuk ini berada di luar negeri guys, di Mesir. Wow, gila 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa orang yang ditiduri? Berapa orang korbannya? Berapa orang yang dirugikan? Ternyata yang dirugikan itu adalah sekitar 4 orang. Wow, gila 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 gila. Gila 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 gila. Bayangkan, syekh meniduri 4 orang. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan masalah pribadi. Enggak, dia kan pemuka agama, bukan masalah pribadi. Kalau dia orang biasa, masalah pribadi. Dia kan pemuka agama, dia digaji oleh masyarakat gitu. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa ini masalah publik gitu, bukan masalah pribadi gitu. Karena dia pemuka agama, sama seperti artis. Ya, kalau misalnya artis punya privasi kan nggak boleh. Kenapa? Karena dia milik publik gitu ya. Dia public figure ya. Syekh yang saya masuk ini juga public figure, sering tayang di televisi. Ya, di mana itu? Di stasiun oknum RCTI. Saya harus menyebut oknum ya, karena warga Konoha itu anti kritik ya. Jadi ternyata syekh yang saya masuk ini sering lalu lalang di TV nasional dan dia sebagai juri hafiz Quran. Wow, gila 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 gila. Ternyata di Konoha itu ada seorang syekh yang mengidap yang namanya kaum pelangi. Teman-teman muslim komentar dong ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Tapi kan yang bawa-bawa agama, syekh yang saya masuk ini bukan saya. Orang dia mengaku syekh kok. Dia sebagai juri hafiz Quran ya kan. Bayangkan coba, juri hafiz Quran melakukan hap 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 terhadap 4 muridnya. Gila 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 gila. Meniduri 4 muridnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kita akan bahas dari sudut pandang antropologi, dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang sains ya. Jadi saya tidak berpihak di video ini ya. Saya akan melihat dari berbagai sudut pandang. Apakah ini kelainan, apakah ini sebenarnya disengaja atau tidak? Kenapa ada orang seperti ini? Jadi biar kita ini ya, jangan terlalu memojokkan siapapun di sini ya. Saya bahas ini supaya apa? Supaya warga Konoha itu berhenti ngejek umat nonis yang ada di luar negeri yang nikah sesama ya gitulah yang mengidap kaum pelangi gitu ya. Warga Konoha kan sering ngejek-ngejek ya. Oh, di luar negeri itu ya, di negara Kristen itu bla bla bla, diejek-ejek terus gitu ya. Bahkan dinikahkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih parah? Di Konoha apa di luar negeri? Kalau dari sudut pandang moral, mana yang paling parah? Ragil misalnya, kita ambil contoh ragil. Ya, apakah si ragil ini melanggar hukum gitu? Apakah si ragil ini tidak bermoral gitu? Bagaimana ciri-ciri kaum pelangi yang bermoral dan yang tidak bermoral? Gimana cara membedakannya? Jadi saya akan bongkar di sini ya. Ini jarang dibongkar. Ada fakta seputar kaum pelangi yang jarang dibahas. Apa itu faktanya? Jadi pada faktanya, kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau jatuh berjamaah, terutama syekh yang saya masuk ini. Nah, yang jadi pertanyaan,
Syekh yang saya maksud ini siapa namanya? Kok bisa dia terlibat dalam kasus ini? Padahal dulu udah pernah minta maaf. Apa penyebabnya? Mana yang paling bermoral? Boti yang ada di Konoha atau boti yang ada di luar negeri? Ternyata menurut keyakinan saya, boti yang ada di luar negeri itu lebih bermoral daripada boti yang ada di Konoha. Kaum pelangi yang ada di Konoha itu lebih tidak bermoral gitu. Kenapa? Karena memaksa orang lain gitu ya, menduri gitu, muridnya diiming-imingi katanya. Diiming-imingi dengan apa? Diiming-imingi dengan beasiswa ke Mesir. Siapa yang nggak mau ya kan? Kalau sudah mau agama ya kan, pasti mau dong. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mau ditiduri? Apakah ini unsur pemaksaan? Jelas dong. Karena yang ditiduri itu kan korban, bukan mengidap sejenis gitu ya. Sementara bagaimana dengan ragil? Ragil itu nggak pernah mengiduri cowok lain gitu. Ya, saya tidak membela ragil di sini ya. Saya bukan jubir ragil di sini ya. Tapi dia cukup bermoral gitu. Ya, dia punya pasangan. Bagaimana dengan Syekh ini? Mungkin dia malu kali ya punya pasangan cowok gitu kan. Dia kan seorang pemuka agama. Ya malu dong ya. Itu kan mencoreng nama baik umat muslim kan. Tapi dalam kasus ini apakah umat muslim tercoreng? Kalau misalnya mengatakan, oh jangan bawa-bawa agama dong ya, kesalahan orangnya. Lah, ketika Syekh yang saya maksud ini dapat medali emas misalnya, atau Piala Nobel misalnya, dia menciptakan suatu hal dapat Piala Nobel, maka banyak orang Konoha akan mengatakan, lihat dulu dong agamanya, ya itu kan umat kita, ya dia memenangkan Piala Nobel itu kan umat kita, apa dulu dong agamanya, ya dipengaruhi agama dong ya. Ya, agama kita itu adalah agama yang paling sempurna, buktinya itu banyak yang menang Piala Nobel. Syekh ini dapat Nobel misalnya. Jadi kita itu kalau ada masalah kita langsung ngumpet gitu, nggak boleh gitu, ada masalah ya tetap dukung gitu. Ya, masa cuma prestasi doang yang diakui, ya kan, kesalahannya nggak diakui, ya dia sendiri yang bawa agama, dia kan hidup karena jadi pemuka agama kan. Coba kalau orang biasa nggak bakal hidup di Konoha kan. Ya nggak sih? Mau kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Syekh siapa yang saya maksud? Syekh Ahmad Al-Misri kalau nggak salah ya, korupsi kalau salah ya. Dan ternyata Syekh ini berasal dari Mesir. Dulu Syekh ini digantikan oleh Syekh Ali Jabr kalau nggak salah ya. Ada tuh ya dulu Syekh yang sangat-sangat karismatik di Konoha ya. Yang dikadang-kadang jadi juri tafsir, bukan juri tafsir ya, juri hafiz Quran ya. Dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya, kelakuan daripada Syekh Ahmad ini. Kenapa? Karena sekarang dia di Mesir, yang melaporkan itu ya, yang menjawab pertanyaan itu ya kuasa hukumnya gitu, luar negeri. Lalu apakah dia akan balik ke Konoha? Enggak dong, nggak bisa. Maksudnya nggak bakalan mau gitu ya, kecuali dipaksa gitu. Bisa pergi balik lagi ke Konoha, tapi harus pakai Interpol gitu ya, harus pakai red notice dan sebagainya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal seperti ini bisa terjadi di Konoha? Apa alasannya? Apakah karena diiming-imingi beasiswa gitu? Jadi gini guys, ya mohon maaf bagi videonya, saya tidak menjauhkan Anda dari agama ya. Kita itu kan terlalu mengkultuskan pemuka agama. Kalau kita mengkultuskan pemuka agama itu, dia kan seperti overpower ya. Karena kita tidak memberikan space untuk curiga. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemuka agama, kita kan memaklumi biasanya gitu ya. Ini kan kejahatan namanya. Kalau dia punya pasangan, misalnya nih ya, tersendiri, ada pasangannya, maka itu sah-sah aja. Nggak jadi masalah ya. Itu permasalahannya. Sama seperti ragil misalnya, nggak jadi masalah, orang nggak maksa kok. Kalau misalnya mengatakan, kok kamu seolah-olah mendukung? Enggak, saya nggak mendukung. Karena mereka-mereka ini juga kan ciptaan Tuhan. Syekh yang saya maksud ini juga ciptaan Tuhan. Kenapa bisa kelainan? Apa alasannya? Ya karena biologisnya berbeda. Kita tidak bisa menghakimi mereka karena selera mereka berbeda gitu ya. Kita nggak bisa menghakimi karena Pak, itu biologis. Itu tidak dibuat-buat guys. Itu seperti
seperti penyakit gitu ya, penyakit bawaan lahir gitu. Tapi ini jarang dibongkar ya. Kalau misalnya mengatakan kok bisa nafsu, ya namanya kelainan gitu ya. Ada yang salah di otaknya gitu. Ya. Jadi yang bermasalah itu otaknya. Dalam otaknya itu ada semacam kelainan. Sehingga apa? Sehingga ya ada yang tertarik dengan cowok gitu ya. Ada yang seperti itu guys, tanpa kita sadari. Kalau misalnya mengatakan, apakah komunitas seperti ini sudah banyak di Konoha? Banyak banget. Di Konoha itu banyak banget. Cuman mereka ngumpet-ngumpet. Mereka nggak berani mengungkapkan ke publik. Saya itu seperti ini loh, nggak berani. Karena apa? Karena disangsi sosial gitu ya. Saya sering menemukan orang seperti ini ya. Ya, dan dia ngumpet gitu ya, menyembunyikan identitasnya, nggak terang-terangan gitu ya. Menurut keyakinan saya gini guys ya, kalau misalnya orang-orang seperti ini selalu dikucilkan gitu ya, bukan berarti saya mendukung ya, boleh ya nggak jadi masalah. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau misalnya nih ya ada pemuka agama seorang syekh ya, seperti Syekh Ahmad ini punya pasangan lagi gitu yang lain gitu. Ya sah-sah aja nggak jadi masalah ya kan. Tapi kalau dari sudut pandang muslim kan nggak boleh tuh ya. Dari sudut pandang kemanusiaan boleh-boleh aja, apa masalahnya ya kan. Orang dia kelainan itu karena genetik gitu ya. Bawaan lahir gitu. Sama seperti orang cacat. Masa kita harus menghina orang cacat? Itu kan kelainan. Ya namanya kelainan gimana coba? Ya mereka juga kan mereka nggak mau ya seperti itu ya. Seleranya beda gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya, bukan berarti saya membela mereka ya, bukan. Tapi kalau kita bicara tentang kemanusiaan ya, ya udah sah-sah aja nggak jadi masalah. Cuma kan umat Muslim itu benci banget dengan kaum pelangi ya. Bagaimana umat Kristen? Umat Kristen nggak terlalu sih ya. Makanya umat Kristen itu legowo dengan orang-orang seperti ini. Ya walaupun sering diejek-ejek oleh warga Konoha gitu. Warga Konoha sering ngata-ngatain, lihat tuh di Jerman si Ragil ya nikah. Lihat tuh si Ono, lihat tuh itu. Jadi warga Konoha kan gitu ya. Ngata-ngatain orang lain ya. Padahal apa? Padahal pada faktanya ya ini harus kita sadari bahwa ini adalah kelainan secara biologis gitu ya. Ya, tidak boleh diabaikan. Kalau misalnya kita punya saudara seperti ini, ya lebih baik di luar negeri aja deh ya. Di negara sekuler aja deh ya. Kita kan masih belum bisa menerima, otak kita itu kan masih belum bisa menerima bahwa ini kelainan biologis gitu ya. Kita menganggap bahwa ini adalah tabu gitu. Kenapa? Karena otak kita kan belum nyampe sampai sejauh itu. Sehingga susah gitu ya, susah untuk menjelaskan ini bagi orang yang mau agama, kemudian orang yang SDM rendah, susah banget ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silahkan tuliskan sendiri di kolom komentar. Belum kita lanjut, jadi guys kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, apakah ada komunitas seperti ini di Konoha? Ada banyak. Di Jawa Barat, akhir-akhir ini lagi banyak viral tuh ya di Jawa Barat. Bukan di Jawa Barat sih, di Sumatera Barat ya. Ya, menurut keyakinan Ade Armando, ada lonjakan kenaikan kaum pelangi di Sumatera Barat. Ya, teman saya waktu SMP juga ada yang seperti ini kok. Yang tulang lunak gitu ya. Dia berteman sama cewek gitu. Ya dia nggak selera sama cewek. Dia selera sama cowok. Apakah kita kucilkan? Enggak. Biasa aja gitu. Karena dari kecil kita udah diajari ya. Guru saya dulu ngajarin ya waktu SMP. Bahwa orang-orang seperti ini kan kelainan biologis ya. Guru biologi saya ngomong seperti itu. Ya kelainan gitu. Apakah orang kelainan itu kita akan benci? Enggak kan. Jadi ya mereka juga ciptaan Tuhan ya kan. Kalau kita hina-hina, kita bukan agama yang berakal dong. Berakal itu kan cuma di mulut doang. Ya kan. Pelaksanaannya kan enggak brutal yang ada kan. Harusnya kalau agama berakal itu hal seperti ini dimaklumi lah gitu. Tapi kecuali pemuka agama nggak boleh.
Ya karena apa? Karena pemuka agama itu adalah sama seperti public figure gitu, milik umat gitu. Ya nggak boleh keluar dong dari pemuka agamanya gitu. Ya jangan mencoreng nama baik agama itu sendiri gitu. Tapi kan ini susah diterima ya, susah diterima dengan akal sehat. Padahal ganteng banget loh orangnya, tapi tulang lunak gitu, seleranya aneh gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Setelah akan berpihak di video ini. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.